Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa nas'alullaha ta'ala an yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilham malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, sama-sama kita hormati dan kita cintai para guru, para orang tua yang tadi bersama kita, Al-Habib Umar bin Ahmad bin Abdullah Al-Attas matta'anallah bituli hayatih, dan juga guru kita bersama Al-Habib Fikri Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Haddad matta'anallah bituli hayatih, dan juga Al-Habib Ad-Da'i ilallah Zikri Ali ibn Ahmad ibn Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad matta'anallah bituli hayatih, dan juga Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, dan juga Kiai Haj Ma'mur Murad, Kiai Haj Abdul Aziz LC, dan juga segenap para orang tua, para sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim dan mahabbah al-faqir ke beliau-beliau. Dan juga tidak lupa Al-Habib Ahmad bin Isa Al-Attas matta'anallah bituli hayatih, dan para salam penghormatan yang luar biasa kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah tidak keluar dari ini tempat kecuali Allah lewatkan segala dosa kita, Allah hapus segala kesalahan kita. Yang datang bawa hajat, bawa angan-angan, bawa kepengenan, insya Allah pulang dari sini Allah ijabah segala angan-angannya, segala kepengenannya, segala doanya dengan cara sehat walafiat. Yang datang masih dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang datang masih sendiri, belum ada pasangan, pulang insya Allah punya pasangan yang soleh ataupun solehah. Amin ya rabbal alamin. Hibbail kiram, malam hari ini guru kita Al-Ustadz Abdullah Mahfud selaku tuan rumah, beliau mengajak kita untuk berzikir bersama, itu berzikir Asmaul Husna, mengingat dan mengucapkan zikir akan sifat-sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ada ratibnya sebelumnya, kemudian Asmaul Husna, kemudian yang terakhir adalah mau pembacaan biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan maulid sahibul bait, keluarga besar Al-Ustadz Abdullah Mahfud mengajak kita semua di sini untuk memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang banyak orang ngomong bulan maulid aja udah lewat, masih aja peringatan maulid, biarin aja. Enggak ngaruh peringatan maulid dengan kudu di hari haknya. Yang penting kita ada ungkapan senang, ada ungkapan girang untuk memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurnaan daripada kenabian yang
konsep kenabian tersebut hanya yang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Penyempurnaan kenabian di muka bumi, yaitu para nabi dan para rasul, tidak akan sempurna kalau enggak lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwal awwalu huwal akhiru. Nabi kita Muhammad adalah nabi yang awal, yaitu awal yang diciptakan, awal yang dinobatkan, awal yang dilantik menjadi nabi. Huwal akhiru, beliaulah yang akhir dilahirkan ke muka bumi. Dan juga ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nabiyyan wa adamu lamun jadilun fi tinatih. Aku sudah menjadi nabi, sedangkan Nabi Adam masih dalam segumpal tanahnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala udah ngelantik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi sebelum Nabi Adam diutus, sebelum Nabi Adam dilahirkan, bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam nggak dilahirin. Ya, sebelum semuanya Nabi kita Muhammad udah dinobatkan, udah dilantik menjadi nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan di salah satu ayat Al-Quran Allah ngambil perjanjian tuh. Wa idh akhadha 'alan nabiyina. Ketika kata Allah berfirman, ketika aku mengambil perjanjian kepada nabi dan rasul. Jadi dahulu di alamul arwah, alam nih ada fase waktu kita ini ada 5 macam, ada 5 waktu. Ada alam ruh, ada alam dunia, ada alam barzakh, ada alam mahsyar, ada nanti sorga atau neraka. Insyaallah semuanya kita di sini semua masuk sorga Allah. Waktu di alamul arwah itu para nabi dan para rasul udah disendiriin tuh, khusus golongannya, VIP ibaratnya tuh. Jadi dikumpulin seluruh arwah. Ruh itu diciptain barengan. Tapi ruh ada yang ruh nih bakalan jadi nabi, bakalan jadi rasul, bakalan jadi nabi doang, nggak jadi rasul. Nah, ketika mereka dikumpulin sama Allah Subhanahu wa taala, Allah ngambil perjanjian tuh. Nih kalian semua kandidat yang ada di sini, kalian kandidat nabi dan rasul. Satu ayat panjang kalau saya baca dan jabarin kepanjangan nanti. Karena dengar tadi kata Ustadz Abdullah Mahfud 15 menit boleh, Beb, nggak apa-apa. Mereka ketika dinobatkan dikumpulin oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul masih di alam arwah, mereka dikatakan oleh Allah nanti sewaktu-waktu di waktu kalian kalau ada seorang rasul yang itu rasul udah aku lahirkan dan aku utus, aku ciptakan, kalau udah ada di muka bumi kalian wajib beriman kepada dia, kalian wajib nolongin dia, kalian wajib beriman seutuhnya. Siap kalian beriman kepada dia? Semua serentak siap ya Allah. Kemudian Allah pun ngambil perjanjian dan Allah ngambil menjadi saksinya untuk mereka semua para nabi dan para rasul. Siapa itu rasul? Baginda Nabi kita Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang sepenuhnya zatnya Nabi Muhammad, isinya ini keberkahan. Makanya kita ini yang datang entah tiap minggu di jamaah ratib, ya tiap malam Selasa nggak bosan-bosannya, alhamdulillah nggak bosan-bosannya nabuh rebana, mending malam Selasa doang, ada malam minggunya, ada malam Jumatnya, betul, baca maulid, terus peringatan maulid di mana-mana. Kita peringatin, kita girang
untuk zat yang penuh keberkahan. Nabi kita Muhammad SAW, zat yang dari ujung pala sampai ujung kaki, zahir batin semuanya berkah. Nabi Muhammad bukan pembawa keberkahan aja, Nabi Muhammad zat yang penuh dengan keberkahan. Apapun yang punya hubungan dengan Rasulullah pasti dapat berkahnya. Dari lahir sampai meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi kelahirannya Rasulullah SAW. Yang kita tahu bagaimana Siti Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah adalah ibu asuhnya baginda Nabi Muhammad. Dahulu itu bagaimana sih bisa Siti Halimah kok bisa ngasuh Rasulullah? Dahulu di Mekah kalau ada orang punya bayi, biar diasuh dulu, disusuin dulu. Biar apa? Banyak faktornya, salah satunya biar kalau ngomong bahasa Arabnya fasih. Karena dahulu di Mekah ini udah banyak pendatang, jadi berbagai macam bahasa ini udah banyak. Paham? Ada orang ajnabi datang ke Mekah, pedagang-pedagang, nggak pernah sepi itu kota dari dulu, dari sebelum adanya baginda Rasulullah SAW. Yang pertama bahasa udah kecampur, bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang grammarnya, tatanan bahasanya benar bagus, udah mulai rusak. Makanya bayi-bayi pada dibawa ke badui nih, diasuh. Biar apa? Biar punya bahasa Arabnya nggak hilang, nggak rusak. Itu pertama. Faktor kedua, karena banyaknya pendatang di Mekah, mereka beranggapan orang-orang Mekah udah terkontaminasi nih udara dan lingkungan. Makanya bayi-bayinya dibawa ke pelosok-pelosok Mekah yang jaraknya 10 kilo, yang jaraknya 20 kilo, pelosok pedalaman Mekah gitu, badui, istilahnya pedalaman. Biar apa? Biar lingkungannya bersih, udara juga bersih. Di Mekah itu udah banyak orang pendatang. Nah, Rasulullah ini salah satu yang lahir di masanya mau biar diasuh di pedalaman. Nah, dengar waktu Rasulullah lahir tuh memang banyak bayi-bayi lahir. Bahkan yang dinamain seperti nama Nabi Muhammad aja ada 15 orang. Karena ngarep-ngarep dengar ada nabi yang terakhir namanya Muhammad. Tapi nggak ada yang jadi nabi kecuali Sayyidina Muhammad bin Abdullah, putra daripada Abdullah bin Abdul Muttalib dan Siti Aminah. Begitu habis lahiran, orang-orang Bani Sa'ad, kampungnya Siti Halimatus Sa'diyah, denger nih, oh di Mekah banyak bayi. Nah, keuntungannya orang-orang Badui, orang pedalaman ngapain nih ngambil-ngambil bayi? Buat pendaringan, buat duit juga, buat ngelangsungin hidup. Jadi ini yang di Mekah kalau ngasih bayi biar diasuh, ntar yang orang-orang pedalaman dapat biaya, dapat bayaran. Paham sampai sini nih? Nah, orang-orang Bani Sa'ad, kampungnya Halimatus Sa'diyah, dengar di Mekah banyak bayi, ayo ke sono. Siti Halimah sama suaminya ya berharap, cuman Siti Halimah nih keluarga miskin sama suaminya, nggak punya. Ya udah deh kita jalan yuk, jalan. Ada riwayat sama suaminya jalannya, ada riwayat mengatakan Siti Halimah sendiri jalan deh. Siti Halimah punya kendaraan cuman keledai yang kurus, jalannya lama, sehingga orang-orang Bani Sa'ad nih banyak puluhan udah jalan duluan, nggak ngudak nih Siti Halimah sampai ke Mekah udah paling terakhirnya. Nah, di Mekah bayi-bayi udah pada diambilin nih, kecuali satu bayi, bayinya Rasul, yaitu baginda Nabi kita Muhammad. Kenapa kok bisa nggak diambil sama orang-orang yang lain? Nah, betul.
Kan ada pertanyaan, katanya rame dari Bani Sa'ad. Kok Rasulullah nggak keambil? Nah, karena itu mereka orang-orang Mekah waktu narok bayinya di tempat tidur gitu. Jadi orang-orang pedalaman nih lihat, oh nih dilihat siapa orang tuanya, ini ada suaminya, ini ada ibunya, ini ada bapaknya. Nah, watesannya Rasulullah SAW kagak ada suaminya Siti Aminah. Paham? Orang-orang Bani Sa'ad, nih bayinya siapa? Nih suaminya mana? Gak ada. Ya janda. Berarti nggak punya duit. Berarti bayarannya bakal kecil. Paham habis itu? Nih yang lain, bayi-bayi yang lain ada nih bapaknya, ibunya, tahu anak orang kaya. Nih bayinya orang kaya. Dipada diambil-ambilin sama yang lain. Siti Halimah Sa'diyah terakhir. Kenapa? Nggak ada yang mau ngambil nih Rasulullah SAW. Karena ngelihat Siti Aminah seorang diri. Nggak ada lakinya. Berarti duitnya kurang bakalannya nih. Orang nggak punya suami. Berarti bayarannya kurang. Paham habis itu? Nah, Siti Halimah ngelihat tinggal seorang bayi ini. Kalau pulang tangan kosong, bagaimana ngomong? Sedangkan jauh, Bani Sa'ad ke Mekah jauh, puluhan kilo. Ya udah dah, ngomong sama Sayyidah Aminah. Akhirnya diambil oleh Siti Halimah tanpa ditawar bayarannya. Tetap dibayar sama Siti Aminah, cuman paling kecil dari semua-muanya yang bayi yang lain nih. Dan yang lain udah pada jalan duluan balik lagi ke Bani Sa'ad. Begitu dikatakan oleh Siti Halimah Sa'diyah, begitu aku singkap wajah bayi tersebut, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semuanya subhanallah nggak ada yang singkap tuh. Bayinya Rasulullah tuh nggak dibuka tuh, mukanya nggak dilihat sama yang lain. Udah keduluan tahu ibunya Rasulullah nggak punya suami, udah gitu aja udah. Paham habis ini? Kalau mereka singkap aja ngelihat wajah Rasulullah, udah pada yang berebutan itu. Itu kata Siti Halimah, begitu aku buka wajah bayi yang penuh dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu diambil oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah dan dinaikin ke keledainya Sayyidah Halimah, sekejap saat itu juga keledai yang datang dari Bani Sa'ad dalam keadaan kurus, lemah, jalannya pelan. Begitu Rasulullah naik dan dipangku oleh Halimah Sa'diyah, seketika tersebut keledainya Siti Halimah Sa'diyah langsung gemuk dan langsung kuat kaki-kakinya dan langsung jalan. Dan diuber tuh perjalanan, orang-orang yang udah jalan duluan pada pulang ke Bani Sa'ad diuber sama Siti Halimah Sa'diyah oleh keledainya. Yang ada pakai kuda, ada yang pakai keledai, ada yang pakai onta, semuanya diuber dengan keledai Siti Halimah. Berkat apa? Berkah ade baginda Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan apalagi dikatakan Siti Halimah, demi Allah, ketika Rasulullah ada di rumah kami 2-3 tahun, ada riwayat mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, kami tidak membutuhkan lampu. Malam-malam hari kami tidak membutuhkan lampu. Kami cukup dengan wajah yang mulia baginda Nabi Muhammad. Apalagi kata Siti Halimah Sa'diyah, begitu aku gembala kambing. Jadi Rasulullah begitu masuk ke rumah Siti Halimah masih bayi. Siti Halimah besok paginya mau ngangon kambing-kambingnya. Ngangon-ngangonnya di tempat yang sama sama tetangga-tetangga yang lain. Begitu pulang langsung gemuk kambing-kambingnya. Sampai tetangga-tetangga ngomong, ya Halimah, kita ngangon kambing satu tempat, kok kau langsung gemuk langsung? Nggak tahu kata Siti Halimah. Sallu ala Nabi Muhammad. Berkat apa? Ada baginda Nabi Muhammad di rumahnya Sayyidah Halimah Sa'diyah. Dan banyak lagi. Rasulullah membawa keberkahan, bukan membawa aja, Rasulullah penuh dengan keberkahan. Ya, dahulu bagaimana Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, ya, dalam satu peperangan yang dikatakan pulang dari satu peperangan
membawa pasukan kaum muslimin, kata Sayyidina Anas bin Malik, dan kami kehabisan air. Rasulullah pun nyuruh semuanya kumpulin air, didapetin cuma satu wadah yang kecil, tapi ini ada ratusan bahkan ribuan orang. Akhirnya kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah pun langsung memasukkan tangan yang mulia ke tempat air persediaan untuk pasukan kaum muslimin, dan keluar dari antara jari jemarinya Rasulullah SAW air yang segar, ngucur itu air, dan semuanya minum. Dikatakan Sayyidina Anas bin Malik ditanya oleh para tabi'in, ketika itu kalian berapa orang? Kata Sayyidina Anas bin Malik, wallahi andaikan kami 100.000 orang saat itu, semuanya cukup pada minum ini air. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan air yang keluar dari jari jemarinya Rasul, antara jari jemarinya Rasulullah, dikatakan air yang paling afdol walaupun daripada air Zam-Zam ataupun air Kautsarnya Allah. Wa afdalu miyahin ma'un qad naba' in baini asabi'in nabiyil muttaba. Paling afdalnya air, paling enaknya air, paling cakepnya air bukan air Kautsar nanti ada di sorga, enggak. Air Zam-Zam enggak, tapi air yang pernah keluar dari jari jemarinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali keberkahan-keberkahan. Sidina Jabir bin Abdullah meriwayatkan, dahulu ketika kami peperangan Khandaq, saat itu kami kelaparan, semua pada ngikat batunya di perut kami masing-masing. Perang Khandaq itu perang yang bikin parit biar musuh nggak masuk ke Madinah. Bikin parit, bikin lobang, namanya lobang parit, lebarnya sekian meter, kedalaman sekian meter. Semua pasukan muslimin, semua sahabat punya jatah nyangkul buat ngelobangin. Rasulullah pun punya jatahnya nyangkul. Nah ketika Rasulullah lagi nyangkul, Sayyidina Jabir bin Abdullah ngelihat ke bagian bajunya Rasulullah kesingkap tuh, kelihatan di perutnya Rasulullah ada 3 batu. Rasulullah nahan lapar sampai 3 batunya. Bingung Sayyidina Jabir bin Abdullah ngelihat Rasulullah begitu lapar tapi nggak ngunjukin ke orang-orang beliau ini lemah. Akhirnya Jabir bin Abdullah pulang ke rumah istrinya. Begitu sampai rumah istrinya, Sayyidina Jabir bin Abdullah ngomong, wahai istri, Rasulullah lapar, ada makanan apa? Nggak ada persediaan makanan bang. Coba lihat lagi, ada sih bang, tapi cukup untuk 3 orang. Bener, ada 3 orang bang, jangan lebih. Iya. Rasulullah, sini Jabir bin Abdullah balik lagi ke Khandaq, karena yang rumahnya paling dekat Jabir bin Abdullah, yang lain pada di Madinah. Begitu sampai Rasulullah masih nyangkul, dibisikin Rasulullah, ya Rasulullah, habis ini selesai, kita istirahat makan di rumah saya ya. Rasulullah dengar bisikannya Sayyidina Jabir bin Abdullah, Rasulullah bangun, ya ma'syarul muslimin, habis ini kita diundang makan sama Jabir bin Abdullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Jabir bin Abdullah bingung, pucat pasi, biru mukanya, bening. Nih semuanya diundang, cukup persediaan cuman 3 makanan buat 3 orang doang. Bisikin lagi, ya Rasulullah, enggak semuanya, bertiga aja, engkau, Sayyidina Abu Bakar dah, aku, udah nggak bisa lagi yang lain, nggak ada lagi persediaan makanan. Bangun lagi Rasulullah, wahai ma'syarul muslimin, ingat abis ini kita diundang makan sama Jabir bin Abdullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sini Jabir bin Abdullah mikir, oh ya udah pasrahin. Tuh, kita kalau ada apa-apa pelajarannya pasrahin nama Nabi Muhammad. Jabir bin Abdullah pasrah, udah. Makanan buat 3 orang, ngundang buat semua-muanya. Lagi perang nih, 3 hari 3 malam gak ada yang makan. Perang nih, perang. Laparnya kayak gimana nih? Hah? Lapar mereka, busuk. Peringatan Maulid udah jam 10:30 aja orang bukan lapar, bukan main, bagaimana perang? Benar. Udah, bawa semua sama Rasulullah. Ayo, bangun ke rumah Jabir bin Abdullah. Sampai depan rumah Jabir bin Abdullah, istrinya ngelihat, ya Allah, masuk duluan bini lakinya nih Jabir bin Abdullah, bang, kan cuma 3 orang, apa jadi semua-muanya? Nggak cukup nih makanan.
Aku pasrah kepada Rasulullah. Aku nggak bisa apa-apa. Rasulullah yang undang mereka. Akhirnya Rasulullah masuk. Ditanya, mana tempat makanannya? Ini ya Rasulullah. Dipegang oleh Rasulullah. Rasulullah yang nyendokin. Kata Rasulullah, biarin masuk 10 orang. Makan, disendokin oleh Rasulullah. 10 orang makan sampai kenyang. Bangun 10 orang lagi masuk. Makan lagi, disendokin lagi sama Rasulullah. Makan sampai kenyang. Bukan sampai gak kenyang, sampai kenyang. Keluar lagi, masuk lagi 10. Disendokin lagi sama Rasulullah, sampai kenyang makan terus. Sini Jabir meriwayatkan, ditanya oleh para tabiin, berapa jumlah kalian saat itu wahai Jabir bin Abdullah? Wallahi, kata Jabir, saat itu kami 1000 sampai 3000 orang. Sallu ala Nabi Muhammad. Semuanya makan kenyang, masuk lagi 10, makan kenyang, masuk lagi 10, makan kenyang terus. Terakhir tinggal Sidina Jabir bin Abdullah, Sidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Rasulullah SAW. Semuanya udah pada makan kenyang. Baru Rasulullah buka itu tempat makanannya Jabir bin Abdullah. Dilihat masih utuh yang dimasak sama bininya Jabir bin Abdullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Enggak berkurang sedikit pun. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah penuh dengan keberkahan. Rasulullah penuh dengan keberkahan. Apapun kita pelajaran malam hari ini, serahin sama baginda Nabi Muhammad. Tawasul sama Rasulullah. Gemarin kita sholawat kepada Rasulullah SAW. Basahin. Bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Bawa Nabi Muhammad ke rumah. Oke. Dengan cara apa, Beb? Hidupin sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ya. Minimal gimana, Beb? Minimal nih. Kalau Rasulullah ke rumah kita nggak malu. Kalau ada barang-barang yang dilarang sama syariat, biar ilangin dari sekarang. Minimal lagi gimana, Beb? Kalau Rasulullah minjem handphone kita, malu nggak kita ngasih kepada Rasulullah? Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Kalau Rasulullah minjem handphone kita sewaktu-waktu, ibaratnya dibuka sama Rasulullah, ada yang diharamkan oleh Allah nggak nih di handphone kita? Bawa Rasulullah ke rumah kita, insya Allah kita dapat keberkahannya dunia sampai akhirat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.